Baiklah buat rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia RF, pada kesempatan ini Mr. X akan memberi petunjuk cara pemasangan atau instalasi dari PLL untuk ke sistem modul PA dengan tujuan agar output dari RF PA ini bisa tampil di kontrol LCD PLL. Oke, langsung aja Mr. X hidupkan PLL-nya. Oke, PLL udah Mr. X hidupkan. Dimana di dalam pengujian ini Mr. X menggunakan PLL Support 2.30. Oke, dimana PLL menunjukkan di angka 6 watt sesuai dengan wattmeter yang kita gunakan di angka 6 watt juga. Nah, yang perlu kita perhatikan atau yang sangat perlu diperhatikan sebelum kita menyambung output PLL ke input PA, yang perlu kita settingkan adalah satu, kita harus menggunakan sistem manual. Nah, dimana di dalam VLL dengan sistem manual yaitu hanya mengubahkan switch jumper, switch adjust RF, Anda jumperkan ke pin 2 dan 3. Oke, ini Mr. X udah jumperkan ke pin 2 dan 3. Nah, sebelum Anda menyambungkan ke VA, Anda turunkan watt yang ada di VLL atau watt output VLL sekecil mungkin. Nah, pada kesempatan ini Mr. X akan menurunkan watt VLL ini sampai watt yang paling kecil dengan cara memutarkan multitune atau VR2 adjust RF limited, dimana fungsi VR2 ini merupakan untuk menurun watt sistem PLL manual dan juga sebagai limiter pembatas output dari RF baik sistem manual maupun sistem menggunakan software. Nah, oke, akan Mr. X putar. Nah, sambil kita melihat di watt outputnya, kita putar terus. Nah, di sini Mr. X akan settingkan di angka setengah watt. Oke. Nah, itu yang paling perlu kita perhatikan sebelum kita menyambung ke modul VA agar tidak terjadi fatal terhadap modul VA tersebut. Oke, Mr. X matikan. Nah, setelah itu, setelah kita setting watt di PLL yang paling rendah, nah di sini ada coupler atau coupler dari PA, tinggal kita sambungkan ke terminal yang udah tersedia di VLL tersebut, dimana terminal ini merupakan berfungsi sebagai terminal untuk coupler dari modul VA. Nah, kita tinggal jumper aja, dimana bagian power, jumper ke power, reflect, jumper reflect, ground ke ground. Oke, Mr. X jumperkan. Oke. Oke, nah dimana coupler dari modul VA sudah Mr. X jumperkan ke sistem jalur pembacaan coupler di PLL. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk sistem pembacaan coupler, kalau dapat digunakan kabel yang
kualitas bagus. Nah, pada kesempatan ini Mr. X menggunakan kabel head yang kualitas bagus. Lebih bagus Anda menggunakan kabel teflon, sejenis teflon ini lebih bagus juga. Nah, setelah itu, untuk sistem protect temperatur, Mr. X akan menggunakan sebuah sangat sederhana sekali, yaitu thermofuse, di mana ini merupakan thermofuse 55 derajat Celcius. Nah, Anda tinggal pasang aja. Pada PLL ini udah tersedia di terminal, merupakan sistem protect temperatur. Nah, Anda tinggal jumper aja ke konektor L1 dan L2. Oke, sudah Mr. X jumper dari thermofuse. Nah, setelah di jumper, jangan lupa di sini ada switch. Ini merupakan switch untuk perintah protect temperatur dicopot. Nah, tujuannya agar protect temperatur bisa berfungsi. Baiklah. Nah, untuk berikutnya Mr. X akan menjumper kabel input PLL untuk input PA ya. Nah, oke, akan Mr. X jumper. Oke, semuanya udah terjumper. Output dari PLL sudah Mr. X solder dan inputnya udah terpasang. Nah, untuk berikutnya kabel output dari PA Mr. X pasangkan ke power wattmeter. Oke, semuanya udah terpasang. Dan di sini Mr. X akan mengganti IC program, di mana IC program yang berikut ini sudah Mr. X programkan menjadi FM TX 300 supaya tampilannya bisa cantik ya kelihatannya. Nah, oke. Nah, ini merupakan modul PA, itu PA 300, low pass filter, coupler, ini spektrum, dan ini merupakan wattmeter, di mana Mr. X menggunakan wattmeter Dewa CN801 tipe HP3. Dan ini merupakan dummy load yang Mr. X gunakan. Dan ini power supply 48 volt sebagai power supply modul PA. Oke, power supply langsung aja Mr. X hidupkan. Nah, power supply dan Mr. X hidupkan. Dan untuk saklar wattmeter Mr. X gunakan saklar D300. Nah, oke, langsung Mr. X hidupkan PLL nya. Nah, di sini FM TX 300 sesuai dengan PA 300 yang kita guna. Jika PA 500, FM TX 500 Mr. X akan programkan. Nah, di sini PLL sudah lock, sedangkan watt di wattmeter Dewa menunjukkan di angka 60 watt atau 70 watt. Nah, Anda tinggal ngecas. Anda cas tadi yang Mr. X turunkan wattnya ini, yaitu VR2, merupakan adjust RF limit. Nah, Anda putar pelan-pelan sambil melihat watt yang Anda gunakan. Oke, sudah menunjukkan di angka 180, 200. Oke, menunjukkan angka 300 ya, karena kita menggunakan saklar 300 dan menunjukkan di angka 300 watt. Nah, sambil kita melihat. Nah, kita perhatikan di kontrol LCD PLL ternyata masih menunjukkan di angka 10 refleks 1. Caranya agar output PA bisa tampil di LCD PLL, jangan lupa di sini ada switch
RF line, namanya switch pembacaan power dan refleks, Anda pindahkan atau Anda jumperkan ke pin 1 dan 2. Oke, Mr. X jumperkan bagian ref power, Mr. X jumperkan ke pin 1 dan 2, dan refleks juga Mr. X jumperkan ke pin 1 dan 2. Oke. Nah, untuk menyesuaikan tampilan watt output VA terhadap power yang kita gunakan, Anda tinggal mengkalibrasi ulang, yaitu tinggal memutar level power, yaitu bagian power, dan lever RF bagian power RF. Anda tinggal kalibrasi, Anda tinggal ulang sampai menunjukkan di angka 300 sesuai dengan wattmeter yang Anda gunakan. Oke, kita putar aja terus. Kita putar terus sampai menunjukkan di angka 300. Oke, di angka 300 sesuai dengan wattmeter yang kita gunakan, menunjukkan di angka 300 ya. Sudah kita kalibrasi. Oke, setelah itu pada kesempatan ini Mr. X akan menguji sistem protection yang ada di VLL tersebut, dimana setelah modul VA kita sambungkan ke PLL produk Mr. X atau Nirwana Broadcast, maka semua sistem protect akan dikontrol oleh PLL, baik protect reflektif atau PSWR, dan protect temperatur maupun protect overdrive. Nah, pada kesempatan ini Mr. X akan menguji sistem protect overdrive. Oke, Mr. X turunkan. Nah, ini menunjukkan di angka 250 watt. Nah, untuk menguji apakah sistem protect overdrive berfungsi, maka kita masuk ke menu. Nah, ini merupakan menu untuk overdrive power level. Nah, di sini Mr. X settingkan karena tadi outputnya 250, kita setting di angka Oke, saya akan setting aja di 280 watt. Ini merupakan untuk setting sistem protect overdrive. Di sini maksimal RF saya, maksimal power output saya setting di 280 watt. Oke, akan saya ujikan apa sistem protectnya berfungsi. Nah, dimana angka powernya menunjukkan 240 watt. Di sini akan saya putarkan. Saya akan menguji apa sistemnya berfungsi atau enggak. Nah, maka PLL akan berfungsi sistem overdrive, di mana take off overdrive dia beranggap inputnya melebihi karena pembatasan power output melebihi yang udah kita setting, maka sistem overdrive berfungsi. Dan perlu diketahui, jika PLL kita gunakan sistem manual, setiap terjadi protect, baik protect temperatur, overdrive, dan PSWR, maka PLL begitu on kembali ke normal. Tapi apabila Anda PLL kita setting dengan sistem menggunakan menu adjustnya, apabila terjadi protect, baik protect temperatur, overdrive, PSWR, maka wattnya kembali ke 0. Untuk menaikkan watt, Anda tinggal main ke menu power RF atau adjust power RF. Anda tekan power up,
begitu juga sebaliknya. Oke, untuk sistem protect overdrive sudah kita uji dan berfungsi. Nah, untuk berikutnya saya akan menguji sistem PSWR atau protect PSWR atau yang dikenal dengan sistem reflektif. Oke, ini saya akan settingkan kembali ke 350 watt. Nah, untuk menu berikutnya atau protection berikutnya saya akan menguji sistem protect reflektif atau PSWR, karena jika terjadi reflektif yang sangat tinggi maka dia beranggap bahwa SWR antena kita nggak benar atau SWR kita tinggi. Oke, saya akan adjust di 300 watt agar kita bisa menguji. Nah, untuk menguji sistem reflektif atau protect PSWR, nah ini di angka 30 akan saya set di angka 3 supaya dia sensitif. Begitu antena kita nggak matching atau mengalami refleks yang tinggi atau SWR yang tinggi, dia akan protect. Pada kesempatan ini akan saya uji PA kita. Ibarat antena saya copot tanpa antena, kita ingin menguji sistem reflektif atau PSWR dari PLL tersebut, apa berfungsi baik atau enggak. Nah, setelah Mr. X copot, maka sistem protect PSWR sangat berfungsi atau reflektif. Take off hack PSWR, dia beranggap SWR-nya tinggi karena tidak ada antena, maka dia cek antena katanya. Oke, Mr. X pasangin lagi. Sekarang sudah on, masih menunjuk di angka 300 watt. Nah, untuk berikutnya sistem protect temperatur, maka termofuse setelah Anda pasang, Anda tempelkan ke casing. Nah, Mr. X akan uji apakah sistem protect temperatur berfungsi atau enggak. Oke, saya Mr. X tempelkan di sini. Kita tunggu. Nah, warning take off overhead karena kepanasan. Karena PA udah lama kita hidup tanpa menggunakan fan, maka termofuse akan memutuskan dan memberi indikator terhadap PLL overhead. Baiklah, buat rekan-rekan sobat-sobat di dunia RF yang ingin Mr. X sampaikan kepada semua sobat-sobat dan rekan-rekan yang telah menggunakan produk Mr. X atau produk Nirwana Broadcast. Baiklah, buat rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia RF, hanya itu yang Mr. X bisa sampaikan atau memberi panduan cara setting PLL jika kita menggunakan modul PA atau disambung dengan modul PA, di mana semua sistem protect akan dikontrol oleh PLL, baik protect temperatur, overdrive, dan PSWR atau reflektif. Terserah Anda mau disambung dengan modul PA 300 maupun PA 500 dan PA 1000, semuanya sama sistemnya. Dengan catatan Anda harus mempunyai coupler dari output PA tersebut. Baiklah, buat rekan-rekan yang sobat-sobat di dunia RF, setiap membeli produk Mr. X juga sudah ada panduan manualnya, yaitu manual PLL, baik dengan sistem disambung dengan modul PA maupun untuk panduan PLL tersebut.
Baiklah, buat rekan-rekan and sobat-sobat di dunia RF, akhir kata Mr. X mengucapkan terima kasih dan jangan lupa salam satu jarinya dari Mr. X.